Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niru Putri Skarini, NPM 080, dan teman saya Alifah Khairia, NPM 036. Dan saya Sarifah Fadila, NPM 064. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai 3 macam metode pembelajaran. Yang pertama, Metode pembelajaran eksperimen. Yang kedua, metode pembelajaran sosiodrama. yang ketiga, metode pembelajaran demonstrasi. Selamat menyaksikan! Metode eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang peserta didik diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan dan kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Tujuan metode eksperimen ini agar peserta didik dapat merancang, mempersiapkan, melaksanakan, melaporkan, membuktikan serta menarik kesimpulan dari berbagai fakta dan informasi yang didapat ketika mereka melakukan percobaan sendiri. Kelebihan dari metode eksperimen. 1. Peserta didik terlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala masalah. 2. Mereka lebih aktif berpikir dan membuktikan sendiri kebenaran suatu teori. 3. Peserta didik dalam melakukan eksperimen selain mendapatkan ilmu pengetahuan, juga menemukan pengalaman praktis serta keterampilan menggunakan alat-alat percobaan. Kekurangan dari metode eksperimen. 1. Seorang guru harus benar-benar menguasai materi yang diamati dan harus mampu mengatur peserta didiknya. 2. Memerlukan waktu dan biaya yang sedikit lebih dibandingkan yang lain. Langkah-langkah menggunakan metode eksperimen. 1. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan ketika bereksperimen, seperti bahan, alat, dan strateginya. 2. Menetapkan metode eksperimen serta tujuan yang ingin dicapai. 3. Mempersiapkan kebutuhan peralatan dan sarana yang dibutuhkan dalam melakukan eksperimen di sekolah. 4. Guru mengadakan uji eksperimen sebelum memberi tugas kepada siswa. 5. Lembar kerja disediakan guru untuk siswa melakukan eksperimen tersebut. Langkah-langkah pelaksanaan metode eksperimen. 1. Memulai demonstrasi dengan seksama. 2. Menyampaikan pokok-pokok materi yang dieksperimenkan agar mencapai sasaran. 3. Pada waktu eksperimen berjalan, sesekali memperhatikan keadaan siswa, apakah semua mengikuti dengan baik atau tidak. 4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengar. 5. Setelah eksperimen selesai dilakukan, siswa memulai eksperimen sesuai dengan proses yang dicontohkan oleh guru. 6. Pada waktu percobaan dilakukan siswa, guru mendekati siswa dalam melakukan proses percobaan, memberikan bantuan atau dorongan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh siswa, sehingga percobaan dapat diselesaikan. Jadi, metode pembelajaran sosiodrama merupakan metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan kehidupan sosial, atau hubungan antar manusia, seperti kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Metode ini adalah metode pembelajaran bermain peran dengan mendramatisasi kehidupan yang nyata atau konflik yang belum terselesaikan dan sistem sosial yang membentuk kita secara individu dan kolektif. Tujuan model pembelajaran sosiodrama memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta menghubungkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Di sosiodrama ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode ini yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berperan aktif dalam mendramatisasikan sebuah masalah, sekaligus melatih keberanian serta kemampuan melakukan suatu agenda di muka orang. Yang kedua, suasana kelas sangat hidup karena perhatian para murid semakin tertarik dengan permasalahan adegan yang sedang dilakukan. Yang ketiga, para murid dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah memahami, membanding-bandingkan, menganalisa, serta mengambil kesimpulan. Keempat, anak-anak menjadi terlatih berpikir kritis dan sistematis. Yang kelima,
Peserta didik lebih tertarik perhatiannya pada pelajaran. Karena mereka bermain peran sendiri, maka mudah memahami masalah-masalah sosial tersebut. Yang keenam, bagi peserta didik dengan bermain peran sebagai orang lain, maka ia dapat menempatkan diri seperti watak orang lain itu. Ia dapat merasakan perasaan orang lain, sehingga menumbuhkan sikap saling perhatian. Selanjutnya itu ada kekurangan dari metode sosiodrama. Yang pertama, yaitu sebagian besar anak yang tidak ikut bermain cenderung tidak tertarik untuk melakukan metode ini, jadi kayak mereka kurang kreatif. Yang kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam pemahaman isi, bahan pelajaran, maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas. Jadi, untuk tempat bermain yang sempit itu kurang efektif untuk melakukan metode ini. Langkah-langkah penerapan metode sosiodrama. Yang pertama, guru menetapkan topik atau masalah yang nanti akan diperankan. Yang kedua, guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan diperankan. Yang ketiga, guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peran yang harus dimainkan oleh para pemain, serta waktu yang disediakan untuk memainkan perannya. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait dengan perannya dalam simulasi. Yang kelima, siswa yang bertugas sebagai kelompok pemeran mulai mensimulasikan dramanya. Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Yang keenam, guru memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan. Yang ketujuh, simulasi dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang disimulasikan. Yang kedelapan, melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Guru harus mendorong siswa agar dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Dan yang kesembilan, menilai hasil sosiodrama tersebut sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode sosiodrama dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, masalah yang akan dijadikan tema cerita hendaknya dialami oleh sebagian siswa. Yang kedua, penentuan peran hendaknya secara sukarela dan motivasi dari diri sendiri. Yang ketiga, jangan banyak menyutradarai atau mengatur, biarkan anak mengembangkan kreativitas mereka. Yang keempat, diskusi diarahkan pada penyelesaian akhir. Dan yang kelima, kesimpulan diskusi dapat dirumuskan oleh guru. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar di mana seorang instruktur atau guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang akan dipelajari. Selain itu, metode ini dapat menunjukkan cara kerja dari apa yang didemonstrasikan, dapat berupa benda sebenarnya dan suatu model. Jadi, tujuan metode ini untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa, cara pencapaian, dan kemudahan untuk dipahami peserta didik sesuai materi ajar di kelas. Dalam metode demonstrasi ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah perhatian peserta didik dapat terpusatkan tentang suatu tindakan, proses atau prosedur. Yang kedua, bila ada kesalahan saat sedang mendemonstrasikan, langsung dapat diatasi atau ada solusi. Jadi, memudahkan berbagai jenis penjelasan jika ada pertanyaan. Yang ketiga, peserta didik dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif. Lalu kekurangannya adalah bila waktunya kurang saat guru sedang mendemonstrasikan, maka pembelajaran tersebut akan terputus atau dilakukan dengan tergesa-gesa. Sebelum menggunakan metode demonstrasi, terdapat langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh guru. Langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu guru merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Lalu ada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, langkah pembukaan.
Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, guru mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kedua, guru mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Setelah langkah pembukaan dilakukan, langkah selanjutnya yaitu langkah demonstrasi. Yang pertama, guru memulai demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Misalnya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki, sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Yang kedua, guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan, yang menyejukkan, dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Yang keempat, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Baik, sekian mengenai penjelasan 3 macam metode pembelajaran dari kami. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.